Oke, di video kali ini yaitu mengenai cara scare clap. Tapi ini menurut saya lah, ini caranya saya. Ini kita buka dulu nih silinder headnya. Awalnya kan kotor gini nih. Kita perhatiin tuh apakah ada kebocoran atau retak. Itu kita harus cek dulu sebelum kita melakukan apapun. Kita cek satu-satu ya. Habis itu kita lihat detailnya tuh, kita mulai bersihan. Ini saya pakai aseton sih. Nah, habis itu setelah lumayan bersih lah itu di ruang bakarnya. Ini kita bisa lihat tuh di ruang bakarnya udah lumayan bersih. Tapi kita lihat di bagian dinding klepnya itu, tempat klep, dudukan klepnya itu dia kan ada bintik-bintik. Kalau di close up bisa kelihatan sih itu. Nah, itu yang nanti kita akan scare klep. Jadi antara klep dan dudukannya itu kita gesek jadi supaya dia ada kerapatan. Ini kita menggunakan Permatex Valve Grinding Compound. Beli di toko-toko online juga banyak atau offline juga bisa. Nah, ini kita pertama kali kita cek dulu tuh klepnya. Ini saya mulai klepnya ya, yaitu klep pembuangan. Kalau yang bawaannya itu ada tulisan ES gitu di bagian permukaannya. Nah, ini kita bersihin dulu. Lalu kita cek juga tuh apakah ada patah atau retak atau lecet atau bengkok. Kita harus cek dulu tuh di klepnya. Kalau udah yakin udah mau dibersihkan, nah dibersihin aja deh. Nah, kita pastiin tuh di bagian dinding-dindingnya kan kelihatan bintik-bintik. Nah, itu yang kita akan skir. Pastikan udah bersih ya. Ini bisa pakai aseton atau bensin, itu juga bisa sih. Sarannya sih bensin atau aseton, jadi bisa bersih tanpa residu. Nah, ini saya menggunakan selang yang saya tusuk dari bawahnya. Jadi selangnya itu yang untuk memutar klepnya. Pakai telapak tangan saya putarnya. Setelah itu dikasih grinding compoundnya. Nah, ini dikasih di pinggirannya tuh yang dia nempel ke dinding di silinder headnya. Itu dikasih tipis-tipis saja, itu nggak apa-apa. Nah, itu seperti itu. Mulai lalu digesek aja tuh beberapa kali. Untuk lamanya gesekan ini kira-kira 30 menit lah untuk satu klep. Jadi lumayan pegel. Kalau awal-awal sih kayak saya kan awal-awal itu ya pegel, cuman ya agak nantang sih. Lama-lama puas juga sih, seneng. Jadi bisa ngelihat hasil karya kita itu kayak gimana, itu nanti bisa kelihatan tuh. Dinikmati aja, gesek terus. Itu kayak maju mundur gitu. Jadi habis itu diangkat, didorong ke atas supaya yang komponnya itu dia enggak di satu titik aja, jadi dia bisa menyebar. Jadi dia bisa nutup kayak pori-pori yang kebuka gitu, yang tadi bisa dilihat kan di awal-awal video itu. Kalau ada untuk komponnya ini nanti dia menggerus pinggirannya itu, jadi rapat tuh, jadi yang nggak bocor. Nah, ini saya kasih kompon lagi merata, lihat ya, dikit aja, pelan diputar. Itu di bawahnya itu pakai selang ya muternya, pakai tangan aja pelan. Nah, habis itu pelan-pelan plak, habis itu mulai deh kiri, pelan dulu dirasain, habis itu mulai agak kenceng-kenceng, kiri kanan gitu. Jadi serk kayak kita mutar
nggak sampai muter sih, maju mundur gitu. Tangan kiri kita belakang, tangan kanannya kita ke depan, jadi maju mundur gitu aja. Kalau ini saya kerjainnya sih biasanya sepulang kerja, sampai rumah saya langsung ke meja bagian ngoprek-ngoprek, jadi habis itu mulai deh ini ya. Makan waktu sih, cuman ya harus sabar, kuncinya sabar sih di sini, nggak boleh buru-buru. Saya saranin jangan pakai bor atau apa ya, banyak sih yang bilang jangan pakai bor. Itu dari senior saya juga bilang jangan pakai bor nanti bakalan rusak gimana-mana gitu. Nah itu setelah kita ngelihat ya, misalnya kita penasaran kita udah sampai mana sih progresnya kita, nah kita naikin aja terus kita bersihin, kita lepas. Nah itu kan, nah itu pipanya selangnya ya, jadi kayak muter gitu, jadi di bawahnya. Ada yang pakai alat di atas sih, alat skir yang di atas itu yang pakai kayu. Kalau saya suka lepas-lepas, soalnya terlalu kecil klepnya, dan mungkin karetnya nggak begitu pas dengan dudukan klepnya, jadi loncat. Biasanya waktu saya awal-awal skir klep itu nggak berhasil ya, makanya saya pakai teknik yang kayak gini. Ya alhamdulillah lebih enak lah. Tapi itu terserah kalian sih yang lakuin, soalnya beda-beda tangan kan, beda caranya juga sih. Yang penting hasil akhirnya sih, yang penting nggak bocor, itu sih yang paling penting. Nah kita lihat tuh dindingnya tuh yang dudukannya udah lumayan beda kan. Kalau misalnya ada titik-titik itu kemungkinan itu pasti ada kebocoran sih. Mendingan jangan langsung dites pakai air, mendingan dilanjutin aja lagi ya. Itu bisa bikin lebih rapat lagi kalau kita ngelanjutin lagi. Untuk skir klep tuh bandingannya sama yang satunya itu banyak bintiknya. Nah bintik itu yang pori-pori gitu, itu yang bikin bocor. Itu masih ada sih kelihatan kan, di bagian bawahnya itu masih ada kelihatan bintik-bintik. Itu berarti masih belum, harus ditambah lagi ya, ditambah mungkin 1 jam lah satu klep itu baru puas sih hasilnya. Ini bisa dilihat tuh dari dinding yang ini sebelumnya nih, bisa dilihat kan tuh bintik-bintiknya parah banget, berarti kompresinya banyak bocor di sini, di silindernya ini. Ini kalau nggak salah silinder nomor 3 ya. Ya itu kebanyakan, itu bisa dilihat kan bintiknya banyak, kemudian banyak bocor. Nah ini setelah beberapa kali ya, ini kan kelihatan tuh ada sampai garis gitu, itu udah mulai bagus lah istilahnya. Jadi diusahain kayak garis kayak gini nih. Kalau mungkin teman-teman bisa lebih bagus lagi ya bagus, nggak apa-apa, itu lebih bagus, dicoba skir yang bener. Nah ini saya lanjutin dengan skir klep bagian intake. Biasanya intake kan gede kan, itu bisa dilihat tuh intake-nya. Sebelumnya saya udah ngerjain untuk 1, 2, dan 3 sih. 1 dan 2 itu udah oke. Yang paling lama itu waktu itu yang nomor 2 tuh. Itu kayaknya parah banget. Jadi kayak mungkin ya ada kotoran. Nah, ini selangnya nih. Lalu saya tusuk di bagiannya ekornya klep. Nah, tuh sambil ditahan pakai tangan aja, pakai telapak tangan didorong jadi sampai dia gigit. Habis itu
udah bisa mulai sih, tapi ini sih pelan-pelan aja. Nah itu habis itu kasih komponnya lagi. Oh iya tadi lupa saya bilang untuk bagian bawahnya itu dikasih oli juga ya, biar nggak bergesekan langsung dengan apa dudukan klepnya yang di bawah tuh. Terus motornya juga lebih halus. Nah ini kita mulai lagi pelan-pelan. Saya biasanya gini sih, gerak kanan kiri angkat gitu. Pokoknya ya beda-beda cara sih, nggak harus kayak gini. Ini pun kalau salah itu juga nggak ada salah atau benar ya, yang penting nggak bocor aja itu sih. Nah itu dengeran sampai halus gitu, pokoknya gesekan sampai halus, itu udah sampai halus bener-bener gitu. Jadi kayak mengkikis pelan-pelan nih, terusin aja. Berarti tadi udah 1 jam, ini mau 1 jam lagi nih untuk intake ini, intake labnya. Sorry ya kameranya agak getar, goyang-goyang soalnya mejanya. Tambahin lagi komponnya, jangan terlalu banyak ya, soalnya kalau terlalu banyak nanti dia ngalir turun ke bagian boss labnya tuh, jadi boss labnya yang ke gerus. Makanya harus pelan-pelan aja, sambil diperhatiin kalau ada yang mau mengalir ke boss clap, berhenti dulu, bersihin, ulangi lagi, mendingan kayak gitu. Jadi lebih aman untuk boss clapnya itu juga, jadi semuanya aman. Pokoknya ada kayak kecurigaan apa itu stop, angkat, bersihin, ulang lagi gitu sih. Kalau saya gitu sih. Nah ini saya coba tuh langsung pakai air. Setelah oke semua, tes pakai air. Tuh, kalau udah nggak ada bocor berarti aman. Nah ini saya tes yang satunya lagi. Ini sini sih aman, di bagian sisi sebelah sini. Ini bagian intake deh. Habis itu kalau dicek lagi bagian exhaustnya, wah ada rembes air itu kan kelihatan tuh basah. Nah itu kayak genangan gitu kan, itu berarti rembes sih, jangan diterusin, mendingan buka, bersihin, habis itu mulai digosok lagi, mulai skir clap lagi. Itu saya lakuin. Ini yang pertama deh kalau nggak salah, ini di bagian silinder pertama nih. Ini kan aman, pokoknya sambil perhatiin aja, nanti bersihin. Pokoknya jangan sampai ada air sih, kalau udah mulai ada, nah itu ada air tuh netes kan di bagian intake-nya juga, berarti bocor dua-duanya, jadi bongkar semua. Lalu mulai skir clap lagi nih kalau mau mastiin lagi. Udah, kita menggunakan teknik pakai air sih ini. Oke gitu aja, gampang kan.